Halo semua, perkenalkan nama saya Steve dari Kajian Wilayah Eropa, Universitas Indonesia. Dan sekarang saya ingin menjelaskan sejarah Visegrad dan negara-negara anggotanya yang mungkin kalian belum pernah dengar. Yuk langsung aja. Grup Visegrad adalah suatu forum antar negara Eropa Tengah yang dibentuk sebagai suatu tindakan dalam menyiasati perpindahan dari paham komunis menjadi paham demokrasi yang ditujukan untuk bergabung pada aliansi yang terdapat di Eropa dan Atlantik seperti Uni Eropa dan NATO. Grup ini dibentuk pada 15 Februari 1991 pada pertemuan yang dihadiri oleh Josef Antal, Perdana Menteri Hungaria, Lech Wałęsa, Presiden Polandia, dan Václav Havel, Presiden Cekoslovakia di sebuah kota kecil di Hungaria yang bernama Visegrad. Asal dari kata Visegrad itu tersendiri dapat dilihat dari sejarah pada tahun 1335 ketika John of Luxembourg, Raja Bohemia, Charles pertama Raja Hungari, dan Kazimierz ketiga Raja Polandia melakukan pertemuan di Visegrad untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antar kerajaan di Eropa Tengah. Pada perjalanannya, terlebih pada abad ke-20, istilah grup Visegrad itu kurang populer karena terdapat kurangnya kedaulatan untuk beberapa negara di Eropa Tengah untuk memilih aliansi negaranya. Seperti pada saat sebelum Perang Dunia Pertama, Polandia adalah negara yang dianeksasi oleh Jerman dan Rusia. Pada Perang Dingin, seluruh negara Visegrad ada di bawah pengaruh Blok Timur. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat memiliki kebijakan luar negeri yang mandiri. Hingga tiba pada saat 26 Desember 1991 adalah momen di mana negara-negara satelit Uni Soviet dapat mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari pengaruh komunis. Menyusul dengan runtuhnya Uni Soviet, negara-negara Eropa Tengah yang merasa memiliki nasib yang sama, maka mereka melakukan suatu deklarasi, yaitu Deklarasi Visegrad. Di samping itu, negara-negara Eropa Tengah juga melakukan revolusi yang menandai akhir dari rezim komunis dan menjadi rezim demokrasi. Yang diantaranya adalah sosok Lech Wałęsa yang membawa narasi solidarity dalam transisi pasca jatuhnya Uni Soviet dan juga terjadi Rendezvous pada 1989 yang ditandai dengan berkumpulnya masyarakat Hungaria di makam Imre Nagy, pemimpin Hungaria pada saat revolusi 1956. Dan juga Velvet Revolution pada 1989 yang menghasilkan Ceko dan Slovakia seperti di saat ini. Keempat negara ini dengan hubungan geografi, budaya, sejarah, dan pandangan dalam melihat masa depan Eropa Tengah pada masa depan setelah runtuhnya kekuasaan komunis, membangun hubungan politik dan ekonomi yang kuat agar negara tersebut dapat bersiap dengan lebih baik untuk mempertahankan kepentingannya di Eropa. Komitmen yang dibangun antara negara-negara dalam forum Visegrad ditegaskan dengan diselenggarakannya sejumlah besar konferensi tingkat tinggi dalam berbagai tingkatan, khususnya pertemuan antara Perdana Menteri yang berlangsung setahun sekali di negara yang memegang kepresidenan grup. Setiap negara anggota memegang kepresidenan bergilir untuk periode 1 tahun dan bertanggung jawab untuk menyusun rencana tahunan. Satu-satunya struktur permanen yang terkait dengan grup Visegrad adalah Visegrad Fund, yang didirikan pada tahun 2000 dan berlokasi di Bratislava. Visegrad Fund ditujukan untuk pendanaan proyek-proyek LSM untuk mempromosikan pertukaran antar budaya antar negara-negara anggota Visegrad. Salah satu tujuan grup Visegrad adalah untuk mengembangkan perdagangan antar negara-negara anggota Visegrad. Untuk tujuan perdagangan, pada tanggal 21 Desember 1991 di Krakow, para kepala negara Visegrad menandatangani perjanjian Central European Free Trade Agreement atau CEFTA yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1993. Kawasan perdagangan bebas ini adalah sebuah bentuk kerjasama regional di Eropa Tengah yang secara bertahap didirikan selama periode 5 tahun dan kemudian diperluas untuk mencakup negara-negara Eropa Tenggara seperti Eropa Balkan. Pengaruh Visegrad mulai dirasakan seiring berjalannya waktu, seperti negara Slovakia melakukan aksesi CEFTA pada 1996, Rumania pada 1997, Bulgaria pada 1998, Kroasia pada 2003, Makedonia pada 2006, dan Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, dan Moldova pada tahun 2007. CEFTA dimaksudkan untuk menjadi sebuah organisasi transisi yang mempersiapkan negara-negara untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa. Setelah aksesi ke Uni Eropa pada 1 Mei 2004, anggota grup Visegrad bersama dengan Slovenia meninggalkan CEFTA. Bulgaria dan Rumania meninggalkan CEFTA pada 1 Januari 2007 ketika mereka bergabung ke Uni Eropa. Namun bukan tanpa hambatan, pada perkembangan Visegrad, kedatangan Slovakia pada tahun 1993 sebagai sebuah negara dengan rezim otoriter menghambat perkembangan grup Visegrad dan menyebabkan memburuknya hubungan dengan Uni Eropa. Negara-negara Visegrad masuk ke dalam persaingan internal satu sama lain untuk bersaing mendapatkan bantuan dari Uni Eropa dan bersaing untuk mendapatkan aksesi dengan cepat.
Perubahan kepemimpinan di negara-negara grup Visegrad pada tahun 1997 yang menghasilkan kerjasama baru di dalam grup menyebabkan penandatanganan teks baru pada 21 Oktober 1998 yang berusaha menghidupkan kembali proses kerjasama. Kerjasama ini terutama tercermin dalam aksesi anggota grup Visegrad ke NATO di 1999. Hungaria, Polandia, dan Republik Ceko kemudian mendukung Slovakia yang secara ekonomi kurang maju dalam mengupayakan upayanya untuk bergabung dengan Uni Eropa pada saat yang sama. Setelah aksesi mereka ke Uni Eropa, negara-negara anggota Visegrad atau V4 melanjutkan upaya mereka untuk berpendapat dengan satu suara di dalam Uni Eropa. Di masa sekarang, prioritas grup Visegrad mencakup pembentukan hubungan dengan organisasi regional lainnya seperti Benelux, mengatasi sejumlah tantangan bersama seperti imigrasi warga ke Eropa Barat dan imigrasi dari Ukraina dan Balkan ke wilayah mereka, dan penguatan kerjasama mereka di bidang energi, pariwisata, dan keadilan. Grup V4 juga ingin meningkatkan koordinasi internalnya sehingga berada dalam posisi yang lebih baik untuk dapat mempengaruhi pedoman Uni Eropa. Dan yang terakhir, grup Visegrad juga berharap dapat menjadi model transisi menuju demokrasi bagi negara-negara Balkan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Bagaimana? Menarik kan melihat bagaimana mengerti upaya negara Eropa Tengah dalam melakukan transisi hingga saat ini menjadi negara anggota Uni Eropa yang memiliki nilai-nilai yang sangat berbeda dari paham mereka 30 tahun lalu. Oke deh, kalau gitu tunggu konten-konten selanjutnya ya. Saya pamit undur diri. Bye.